Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi. Kan kita ini punya agama. Dan ini berlaku sepanjang tahun. Full. Tidak pernah berhenti. Dan itu hanya orang Indonesia yang punya. Makanya setiap bulan sepanjang tahun selalu ada peringatan. Ini full peringatan Maulid Nabi. Dari tingkat RT, tingkat musola, bersih desa, apa itu ada itu kalau bulan itu. Nah nanti Ramadan sudah peringatan Nuzulul Quran. Itu hanya ada di Indonesia. Jadi orang Indonesia itu paling itu menyenangkan kalau di Indonesia itu. Islam itu riang gembira. Karena setiap peringatan pasar bergerak. Jadi setiap peringatan itu pasar bergerak. Aqua laku, degan laku, soto laku, tukang son laku, ini jual telur laku, bunga palsu laku. Ini jadi orang Indonesia ini menjaga kerukunan dan kebersamaan ukhuwah ini luar biasa. Dan tidak pernah melupakan kehidupan dengan tetangga. Kalau sudah peringatan seperti ini nggak pernah bertanya, yang jual telur itu muslim apa tidak, nggak pernah ditanya. Sukunya apa, nggak pernah ditanya yang jual ini. Apakah dari Bugis atau dari Ambon, pokoknya lihat bunga beli. Nah, ini orang Indonesia. Makanya sesuatu yang akhirnya menjadi prestasi orang Indonesia yang bangsa lain nggak memiliki terkait Islam. Apa prestasinya orang Indonesia terkait Islam yang bangsa lain nggak memiliki? Satu yang luar biasa. Jadi setelah Rasulullah, Islam itu bergerak ke seluruh dunia. Ada yang bergerak ke Eropa, bahkan dipimpin panglima perang namanya Tariq bin Ziyad. Ada yang membawa bergerak ke Afrika, dipimpin oleh sahabat Bilal, termasuk sahabat Salman. Ada yang bergerak ke Cina, termasuk dipimpin oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah ada yang bergerak ke sini, tapi dipimpin oleh ulama-ulama, oleh wali. Itu. Tapi catatan akhirnya sama. Semua dunia heran. Kenapa Islam setelah bergerak dari Makkah ke Madinah, seluruhnya berhenti. Yang ke Eropa berhenti. Tidak bergerak lagi, macet. Yang ke Cina berhenti, macet. Yang ke India berhenti, macet. Yang ke Afrika berhenti, macet. Yang ke Rusia berhenti, macet. Tapi satu-satunya Islam yang bergerak keluar dari Jazirah Arab hanya yang ke Indonesia, yang berubah menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia. Orang apal Quran paling banyak Indonesia, apalagi Makassar ini, Sumatera Selatan, gudangnya korek. Apa? Sulawesi Selatan. Lupa saya, apa tadi saya sebut? Makassar, Sulawesi Selatan, gudangnya. Orang
Punya masjid paling banyak di dunia orang Indonesia. Orang sholat paling banyak Indonesia. Bahkan orang haji paling banyak dari Indonesia. Umroh paling banyak dari Indonesia. Makanya saya kadang heran. Tiba-tiba ada muncul orang-orang sekarang itu kalau bikin kalimat lucu. Kita Islam di Indonesia tertindas. Ditindas siapa? Ayo, mulai presiden sampai RT Islam kok ditindas, itu ditindas siapa? Ayo, Islam dikriminalisasi, siapa yang mengkriminalisasi? Kecuali orang kriminal. Ini kita buka, open mind. Jangan terkurung dengan isu-isu. Islam yang paling riang gembira Indonesia. Orang Mesir kekuatan Islam besar, tapi di sana susah. Ikatan sosialnya pecah. Ketika apa? Ketika Ikhwanul Muslimin berdiri hanya pengen bersaudara dengan sesama kaum muslimin, gak mau bersaudara dengan yang lain. Jebol bangsanya, terjadi pemberontakan. Bahkan ketua Ikhwanul Muslimin yang namanya Mursi digantung sendiri sama rakyat Mesir. Ayo, Saudi mau riang gembira kayak apa? Sholawatan ndak boleh, berdoa ngangkat tangan dimarahi. Ayo, pengajian kalau tidak sesuai dengan yang digariskan oleh pemerintah Saudi ditangkap. Gak ada kegembiraan di sana. Selain kegembiraan menyambut tamunya Allah, jual makanan sama nyewain hotel. Suriah, setiap hari roket-roketan. Pengajian seperti ini gak akan pernah berjalan, karena kalau ada pengajian pasti diroket entah siapa. Bahkan Syekh Ramadan Al-Buti ketika khutbah Jumat dibom masjidnya. Iran, setiap hari roket-roketan. Libya, setiap hari roket-roketan. India, perang dengan Kashmir nggak ada berhentinya. Bahkan di Afghanistan, kampungnya Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, setiap hari ribut, hanya persoalan jenggot dan celana cingkrang. Coba sampean bayangkan. Malaysia jam 10 malam tidak boleh ada pengajian. Maka saya yang biasa keliling dunia melihat kaum muslimin yang paling riang gembira itu kaum muslimin Indonesia. Ngaji sampai subuh gak masalah. Gak ada terus sampai tepuk-tepuk gantung telur. Ya kan? Ini tidak ada. Nah, ini sesuatu yang harus kita syukuri. Makanya salah satu mensyukurinya ya malam hari ini dengan peringatan Maulid Nabi. Agar apa? Agar kita itu ingat kita orang Indonesia. Kita ini jangan lupa, kita ini orang Indonesia, panjenengan orang Sulawesi Selatan. Rasulullah orang mana? Orang Mekah. Bukan orang Makassar, bukan orang Sulawesi. Rasulullah itu orang Mekah. Tahunnya berapa? Tahun 600. Makanya Rasulullah itu namanya Muhammad. Karena orang Mekah. Kalau orang Jawa mungkin namanya Paijo gitu. Tapi nggak mungkin karena Rasulullah orang Mekah. Loh, makanya ini harus diingat. Makanya menceritakan kelahiran Nabi itu sebenarnya menceritakan titik awal Islam. Dan itu tidak di Makassar, tidak di Sulawesi Selatan. Makanya Nabi itu punya sahabat ya orang Mekah. Yang lawan Nabi ya Mekah. Yang lawan Nabi Abu Jahal, Abu Lahab. Yang percaya Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, yang namanya sahabat.
Makanya nggak ada sahabat namanya Joni, itu nggak ada. Karena bukan orang Indonesia, bukan orang Eropa. Nah, lo artinya bahwa ketika Rasulullah itu orang Mekah dan tahun 600, sementara antara tahun 600 ke tahun 2022 itu kan jaraknya 1500 tahun. Sementara umur manusia itu rata-rata hanya antara 60 sampai 80, dibikin rata-rata 50. Artinya bahwa ketika Rasulullah tahun 600 untuk sampai sini itu butuh berapa orang untuk menjadi jalan agar Islam sampai ke Indonesia. Jadi ibarat dalam bahasa Al-Quran, siratal mustaqim itu ada siratal ladzina an'amta alaihim, ada jalan yang isinya alladzina, orang itu orang-orang. Makanya di dalam Islam ada istilah ahli sunnah wal jamaah. Nah itu siapa? Ya ahli sunnah wal jamaah itu ganti-ganti bawahnya. Cuman ada wal jamaah kelas 1, namanya sahabat. Sahabat itu siapa? Ya orang yang ketemu Nabi langsung ngobrol. Yang bisa mengatakan Nabi itu begini loh. Nabi itu begini. Lewat yang kemudian dikenal dengan bahasa hadis, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkada, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, sami'tu. Loh, ada yang akhbarona. Nah itu sahabat yang tahu. Yang amarona, aku disuruh, ya sahabat yang tahu. Nahana, aku tidak boleh. Kunna ma'a Rasulullah naf'alu, aku bersama Rasulullah menjalankan. Ro'a itu Rasulullah yaf'alu, aku lihat Rasulullah menjalankan. Sami itu aku mendengar. Nah itu sahabat. Lah itu ya bareng Nabi. Nah ini orang yang tahu persis Nabi, yang bisa nyontoh Nabi. Nabi jenggoten, ya bisa dicontoh jenggoten. Karena sama-sama rasnya Semit, orang-orang Arab. Makan pakai 3 jari, ya sama bisa dicontoh. Karena sama-sama makan kurma sama roti. Nah kalau coto, ya nggak bisa. Ini buyar. Nah itu makanya di Islam itu ada ahli sunnah wal jamaah. Nah ini siapa? Ya orang-orang yang menjadi mata rantai kita. Orang ketemu sahabat, namanya tabiin, karena nggak ketemu Nabi, pengikut namanya. Setelah itu orang mau ikut Islam, ikut Nabi, nggak ketemu Nabi, ketemunya tabiin. Maka orang ini disebut tabi'ut tabiin, pengikutnya pengikut. Generasi berikutnya yang nggak ketemu sahabat, nggak ketemu tabiin, ketemunya tabi'ut tabiin, disebut tabi'ut tabiin, pengikutnya pengikut. Lah terus kalau kita ini sebutannya apa? Lah sudah pengikutnya, oh banyak. Lah ya, lu kan gitu. Satu contoh, nggak usah yang kecil-kecil, yang gede aja. Bahwa tokoh besar yang bawa Islam ke ke Sulawesi Selatan itu ada 2. Yang satu namanya Datuk Ribandang, ada di Gunung Bawah Karaeng. Yang satu namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husain, ada di Wajo. Itu salah contoh aja. Loh itu sudah generasi keberapa? Generasi itu ya, yang Datuk Ribandang itu muridnya Sunan Ampel. Yang Sayyid Jamaluddin Al-Husain itu generasinya Syekh Jumadil Kubro. Ini 2. Nah Datuk Ribandang itu muridnya Sunan Ampel. Sunan Ampel muridnya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi di Tuban. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi muridnya Syekh Jumadil Kubro di
Jogja sana. Nah itu muridnya Sayyid Muhammad di Pase. Sayyid Muhammad muridnya Sayyid Ahmad Jalaluddin di Campa. Itu muridnya Sayyid Abdul Malik Mongol. Muridnya Sayyid Alawi Amil Faqih atau Faqih Muqaddam. Muridnya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Muridnya Sayyid Ali Kholek Kosam. Muridnya Sayyid Alwi, muridnya Sayyid Muhammad, muridnya Sayyid Alwi, muridnya Sayyid Ubaidillah, muridnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir, muridnya Sayyid Isa An-Naqib, muridnya Sayyid Muhammad, muridnya Sayyid Ali Uraidi, muridnya Sayyid Ja'far Sodik, muridnya Sayyid Bakir, muridnya Sayyid Ali Zainal Abidin, muridnya Sayyidina Hasan Husain, murid Sayyidina Ali. Nah ini yang diajari langsung sama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan sudah panjang sekali. Tabe'ut. Apalagi kalau di sekitar sini itu ada guru Sanusi Baco. Loh itu belajar sama Kiai Hashim. Kiai Hashim belajar sama Kiai Khalil. Kiai Khalil dan Kiai Soleh. Juga bapak abahnya sendiri namanya Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari belajar sama Kiai Khairon. Kiai Khairon belajar sama Kiai Abdul Wahid di Solo 3. Kiai Abdul Wahid belajar pada Kiai Abdul Halim. Kiai Abdul Halim belajar kepada Kiai Sufyan di Tuban. Belajar kepada Kiai Jabar. Belajar kepada Kiai Abdul Rahman Asem. Belajar kepada Mbak Abdul Halim Benowo. Belajar kepada Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng. Belajar kepada Mbak Raden Syahid Sunan Kalijogo, belajar kepada Sunan Bonang. Sunan Bonang belajar kepada Sunan Ampel. Ini kan sudah panjang sekali sudah. Loh makanya Islam itu bergerak ke seluruh dunia karena Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Loh makanya kemudian gaya dan corak itu beda karena ketemu bangsa yang berbeda. Itulah. Nah itu yang akhirnya menghasilkan corak berbeda. Makanya kemudian ada konsep Islam Nusantara. Karena orang Nusantara bagaimana menjelaskan Islam? Contoh, sholat itu tetap caranya Rasulullah. Tapi cara Rasulullah ini sana pakai jubah. Lah dulu di sini juga pakai jubah, tapi kondisi alam sini pakai jubah nggak memungkinkan karena nggak bisa dipakai nanem padi. Makanya akhirnya tutup aurat yang tadinya jubah dipotong. Jubah itu disebut baju syar'i. Nah baju syar'i itu dipotong, potongannya namanya syar'un. Syar'un. Orang Jawa nggak punya huruf ain, punyanya monggo botongo, maka sarun jadi sarung. Itu. Nah orang Makassar sama juga, nggak bisa bilang n, bisanya bilang eng, maka sarun jadi sarung. Loh, ini khas Indonesia, tapi ini menempel ketika sholat. Makanya generasi sekarang tidak usah ribut tentang isbal, tentang celana cingkrang atau panjang, karena sarung itu fleksibel. Sampean kalau pingin cingkrang, linteng yang lebih tinggi. Itu. Kalau mau lebih panjang, turunkan ke bawah. Itu. Terus takbirnya Allahu Akbar. Itu kenapa kita takbir di hadapan muridnya ulama. Kalau di hadapan muridnya Nabi sampai mau gini-gini nggak masalah. Karena muridnya Nabi itu sahabat, matanya bisa sholat. Lah muridnya kiai, muridnya ulama, matanya belum bisa sholat. Makanya takbirnya Allahu Akbar biasa saja. Kalau begini Allah Akbar, matanya muridnya kiai ikut nyetop apa gitu. Ngimami ya biasa aja kalau muridnya ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Itu aja masih kepanjangan.
ulama ini nanti lama ini. Makanya kalau muridnya ulama kalau sholatnya pendek, lu kan gitu. Lu ini harus dipahami, makanya jangan kita kemudian Nabi itu begini loh, sing dimong itu beda. Sahabat itu kalau dipanah kakinya gak kerasa, maka ketika sholat mau gerayangi orang apa-apa, wong kayak ini kuat. Lah sak muridnya ulama digerayangi ini jingkat pindah. Gini dari yang kayak gini. Tolong dipahami. Nah itu makanya ada ahli sunnah wal jamaah. Nah sekarang orang ini kadang nggak terima. Jadi orang-orang yang nggak pernah maulid Nabi itu dan yang jarang peringatan itu kadang nggak mau ditunggui ulama, langsung pengen ditunggui Rasulullah, langsung kembali pada Quran sunnah. Lah, akhirnya terjadi benturan-benturan, terjadi pemahaman. Yang kadang kalau kita nggak paham itu nanti celengan Rasulullah yang ada di Indonesia yang namanya kaum muslimin itu jebol juga. Karena yang kayak begitu paham seperti itu sudah menjebol beberapa negara, sudah menjebol persatuan Islam di beberapa belahan dunia. Nah itu yang harus dipahami. Kita bukannya apa-apa, tapi paham khilafah, udah jebol Suriah, jebol mana? Libya. Urusan jenggot dan celana cingkrang, jebol bangsa Afghanistan. Persaudaraan hanya sesama kaum muslimin, jebol bangsa Mesir. Lu ini kita pengalaman. Ribut masalah Syiah Sunni, jebol Iran, Irak, dua bangsa jebol. Lah ini kan mesti dipahami, makanya para ulama ini menjaga kehati-hatian itu dengan konsep yang matang namanya ahli sunnah wal jamaah. Muridnya Nabi zikir diem begini ya nggak masalah, wong orang sana langsung sama Nabi ya langsung wifi-nya masuk. Nah muridnya ulama kok diem ya tidur. Makanya muridnya ulama ini gedek-gedek ya Allah gitu. Muridnya Nabi diem begini nggak apa-apa, wong muridnya Nabi bisa berzikir lah. Kalau muridnya ulama zikirnya diem begini ya nggak nyantol, kok nggak denger muni apa iku mau ya nggak tahu. Makanya muridnya ulama bunyi. Nah seperti itu pun terjadi di zaman Rasulullah itu ketika ngajar santri itu ya beda-beda. Yang pinter ya diajar pinter, yang bodoh ya diajar sesuai akalnya. Iya di Rasulullah begitu. Karena apa? Rasulullah sadar Islam itu nggak mudah. Ya, Islam itu nggak mudah. Bahkan ketika Rasulullah menyatakan sebagai nabi aja orang Arab nggak kenal. Karena orang Arab nggak ngerti nabi. Yang ngerti nabi itu orang Filistin sama orang Madinah. Karena apa? Nabi itu jabatan kitab suci. Lah kitab suci itu ada di Taurat sama Injil. Yang megang bukan orang Mekah. Orang Mekah bukan menyembah Allah, tapi orang Mekah menyembah berhala. Maka dia taunya dukun, kahin tahu, penyair tahu, tapi nggak ngerti namanya nabi. Karena apa? Nabi itu orang Arab itu baru pertama kali dalam sejarah zaman akhir. Makanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari nabi, dari kaummu, dari bangsa Arab. Sebelumnya nggak ngerti. Sebelumnya nabi itu belum pernah dari Arab. Semua nabi itu dari Bani Israel, keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Ishak sama Ismail. Ishak punya anak Yakub. Yakub itu disebut Israel, punya anak 12, dikenal dengan nama Bani Israel. Lah, Nabi itu selamanya dari bangsa ini, Bani Israel ini. Belum pernah Nabi dari bangsa Arab, itu belum pernah. Makanya ketika muncul Nabi di Arab, orang Arab gak kenal Nabi. Sama dengan misalnya contoh paling gampang saya ke Makassar. Ini ketemu dengan orang Bugis, ketemu dengan orang Jawa, ketemu dengan suku Mandar, ketemu dengan suku.
Ini adalah suku-suku yang mengerti kiai, mengerti ulama, karena diajarkan sebelumnya oleh ulama bahwa ada penerus agama namanya ulama atau kiai. Makanya ketika saya ke sini sampai di sana ya semuanya ngejak salaman, Gus, wong wis ngerti. Nah berbeda dengan ketika orang pedalaman Irian yang nggak ngerti kiai. Ketika saya datang ke tengah masyarakat Irian, mereka lihat kayak saya ini pasti dikira tim pemburu babi. Karena nggak ngerti. Nah, orang Mekah pun nggak ngerti Nabi itu, dia nggak ngerti. Makanya ketika diajari oleh Nabi, ya susah. Diajari Tuhan satu, ya nggak bisa. Orang Mekah itu dulu Tuhannya banyak. Diajari Toharoh, ya nggak ngerti. Oh ini apa ini ajarannya? Orang wudhu apa minum aja susah, malah disuruh wudhu, disuruh jinabat. Wong air diminum aja susah, malah disuruh mandi. Padahal mandi jinabatnya orang Arab gak kayak orang Sulawesi. Kalau orang Sulawesi kan sebulan sekali. Orang Arab di sana semalam 8 kali. Lah diminum aja susah, apalagi disuruh mandi. Orang di sana itu makanan susah, malah disuruh zakat. Di sana itu panas, disuruh puasa. Ini menyulitkan, makanya dilawan Nabi itu. Apa ini ajarannya? Makanya Nabi sabar ketika ngajari orang Arab. Contoh ketika diajari sholat. Pertama kali itu sulitnya luar biasa. Biasanya ada patungnya. Maka ketika Rasulullah di depan, Allahu Akbar. Yang di belakang yang sahabat pinter-pinter bisa. Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman bisa. Karena apa? Langsung masuk wifi-nya Rasulullah. Sama-sama online. Kena share it kalau dalam bahasa sekarang. Nah yang belakang diajari sholat, ya lucu. Allahu Akbar. Temennya disikut. Tuhannya kelihatan gak? Enggak. Mana sih? Enggak kelihatan. Akhirnya sebagian besar mogok. Sebagian besar mogok, nggak mau sholat karena susah. Biasanya ada patungnya serem-serem, tiba-tiba nggak ada apa-apa, sulit. Akhirnya Rasulullah nanya, kenapa di belakang kok rame terus? Susah ya Rasul, karena Tuhannya nggak kelihatan. Oh gitu, ya sudah. Rasulullah menyampaikan kepada Allah, ya Allah umat saya susah. Yang bodoh-bodoh nggak bisa sholat karena engkau nggak kelihatan. Gimana dong katanya kalau dalam bahasa kita. Lantas dijawab sama Allah. Diturunkan malaikat. Malaikat Jibril diturunkan. Mengajarkan bagaimana caranya beribadah. Ada, ini kan panjang itu hadisnya itu. Syadidah bayadi syiabi wa syadidah sawadi sari, panjang. Tapi tak potong aja hadisnya itu. Menjelaskan mahuwal iman, mahuwal Islam, mahuwal ihsan. Iman, Islam, ihsan. Akhirnya dijawab gimana caranya beribadah. Dijawab, u'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadalah engkau kepada Allah seolah-olah engkau lihat Allah. Kalau kau nggak lihat Allah, yakin Allah lihat engkau. Oh gitu ya Rasul ya? Ya, jadi kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu lihat Allah. Tapi kalau kamu sudah berusaha melihat kok nggak ngelihat, ya udah yang penting kamu yakin dilihat Allah. Oh lah kalau gitu aja bisa ya Rasul. Akhirnya sholat. Yang depan masuk wifi-nya Nabi online, yang belakang Allahu Akbar. Jangan gerak, dilihat Allah. Nah itu yang penting merasa dilihat Allah. Makanya kita akhirnya dari pelajaran itu, akhirnya kita yang bodoh-bodoh bisa sholat. Allahu Akbar. Kita berusaha melihat Allah, tapi nggak bisa. Malah mata kita melihat sarung bolong. Maka Allah sarungnya bolong. Nggak apa-apa. Tapi jangan lupa bahwa kita sedang diawasi Allah. Maka lihat sarung bolong boleh, yang nggak boleh dicunyuk-nyuk. Nah itu nggak boleh. Loh akhirnya yang bodoh juga bisa sholat. Kalau yang kelas pinter khusyuk, kalau yang ini ya Allahu Akbar. Ada ting-ting, bakso. Enggak apa-apa,
dengerin aja bakso. Wong pengen mendengarkan Allah malah gak denger, malah dengeran bakso. Ya sudah dengerin bakso, boleh. Tapi jangan lupa lagi diawasi Allah. Maka dengerin bakso itu boleh, yang nggak boleh 2 mangkok Pak. Nah itu udah boleh, batal. Tuh. Allah Akbar. Tiba-tiba gerak. Ya Allah, kerupukku hujanan. Enggak apa-apa. Sampean bayangkan kerupuk kehujanan enggak apa-apa. Yang penting jangan lari ngangkat kerupuk. Kalau kepaksa lari ngangkat kerupuk ya enggak apa-apa, nanti diulangi lah lagi. Loh, akhirnya kelas yang pinter bisa, kelas yang bodoh juga bisa. Loh, Nabi itu ketika ngajarkan umatnya indah. Terus diajari. Jadi sahabat-sahabat itu kan beda-beda jenisnya. Nah yang sering kita dengar itu kan yang pinter-pinter itu. Makanya kadang kita pusing. Waduh susah ini. Tapi kan sahabat itu macam-macam. Jadi jangan dikira semuanya sama. Loh ada sahabat yang kelas pinter-pinter ya di Mekah. Yang bodoh-bodoh dari kampung ya gayanya beda. Loh ada itu yang datang ke tempat Rasulullah itu teriak-teriak. Mat. Coba sampean bayangkan. Nabinya dipanggil mat gitu. Loh padahal sudah tidak boleh. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Kamu jangan manggil utusanku seperti kamu manggil temanmu. Tapi karena dia nggak ngerti dari kampung, mat. Sahabat yang lain kan, ya Allah ini santri dari mana ini? Manggil Nabi kok mat ini. Lah, coba misalnya kayak gitu. Coba ada Pak Kiai Fauzan tiba-tiba terkenal dari Jan gitu. Oh ya kita juga kaget kan. Iki sopo gitu kan. Nah ada begitu. Nah lihat sahabat marah, Rasulullah bilang jangan marah. Udah. Dia pasti gak ngerti, suruh masuk. Akhirnya orang itu disuruh masuk. Udah masuk, disuruh masuk. Sampai di dalam itu, langsung di depan Rasulullah. Mat, apa? Aku pengen kencing. Ya udah kencing dulu ke toilet. Enggak di sini aja. Langsung dibuka jubahnya kencing di dalam masjid di depan Rasulullah. Sayyidina Umar udah nggak tahan, tawarik pedang mau dipotong kepalanya. Apa kata Rasulullah? Umar jangan. Gini juga santriku. Ini dari kampung, adatnya di kampungnya sana memang kencingnya sembarangan. Ada bantrek ya dikencingi, ada pohon pisang dikencingi. Gini juga santriku dari Sulawesi, ibaratnya kan gitu. Loh, yang begitu. Ada, makanya sampai orang seperti ini di dalam Al-Quran ditulis dalam satu ayat wajah amin aqsal Madinah, menggunakan bahasa aqsa bukan bahasa ba'id. Kalau ba'id itu jauh tapi ketahuan, tapi kalau aqsa itu jauhnya wis ora umum. Yang dari Jawa mungkin bisa memahami, jauh yang sing ora ketulungan itu jenenge Jabal Kat. Wis iki Jabal Kat saking adohe. Ora cetha ibu nanti udah pokoknya jabalkan. Macam ada sahabat yang deket Nabi ya biasa assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Ya ada yang disalami Rasul malah nggak jawab. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggak jawab sahabat itu. Disalami lagi sama Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak jawab. Sampai 3 kali Rasulullah salam enggak dijawab sama sahabat itu. Dimarahi lah. Kamu itu Rasulullah jawab, Rasulullah salam sama kamu sampai 3 kali, kamu enggak jawab. Nah siapa yang dapat salam sampai 3 kali dari Rasulullah kalau bukan aku? Oh enaknya berarti aku nanti masuk surga karena disalami Nabi sampai 3 kali. Coba. Lah sahabat sing beling-belingnya ada begitu. Loh, makanya Nabi itu ketika ngajari umatnya macam-macam. Ada yang setiap hari ketemu Nabi, rindunya terobati. Tapi ada yang jauh, orang kampung. Datang aja berdua pada Rasulullah. Rasulullah lagi senggang, datang. Assalamualaikum ya Rasulullah, salam. Dari mana? Dari kampung ya Rasul.
jauh dari sini. Nah terus kami kangen sama engkau ya Rasul. Oh kangen, ya duduk sini. Sokap teman saya ya Rasul, namanya Sauban. Itu kalau kangen sama engkau, seminggu gak ketemu bisa turun 3 kilo katanya, saking kangennya. Tapi kalau saya beda ya Rasul. Beda gimana? Saya kalau kangen sama engkau ya Rasul, nulis puisi. Oh, bikin apa puisi apa? Puisi cinta ya Rasul. Teman saya ini juga, kalau kangen sama engkau, bikin puji-pujian cinta ya Rasul. Ya sudah, gimana bentuk puisi cintamu? Akhirnya yang satu, aku ya Kang ya, baca dulu ya. Ya udah tak dengerin kata Rasulullah. Yang satu, Assalamualaikum Zainal Anbiya'i. Assalamualaikum. Ya sudah gantian. Kamu yang satu. Anta Syamsun, anta Badrun, anta Nurun fauqa nur, anta iksiru wa ghali, anta misbahus sudur. Nah Rasulullah dengar kayak gitu nggak marah. Udah dia ya udah syukur makasih. Matur nuwun ya, ini ada selimutku ambillah katanya. Rasulullah ngasih 2 orang ini selimut yang lurik, namanya burda. Orang kampung dapat selimutnya Nabi, saking senengnya keliling kampung. Ye. Diputer di selimutnya. Nah, sahabat yang lain lihat seperti itu, curiga, jangan-jangan nyuri ini orang. Kok tiba-tiba orang punya selimutnya Nabi ini pasti nyuri ini. Dikejar 2 orang ini. Dikejar sama lawari. Akhirnya ditangkap. Kamu nyuri? Enggak. Nyuri kamu? Enggak. Nyuri kamu? Enggak. Aku tadi muji Rasulullah gak marah. Malah aku dikasih selimutnya ini. Yakin, sumpah, peace kalau dalam bahasa sekarang. Gitu. Kalau kamu gak percaya, udah besok deh ayo bareng-bareng ke sana. Kamu pasti dapat ini juga, ayo besok kalau nggak percaya. Akhirnya orang sekampung datang ke Rasulullah. Nah sama orang sekampung kan banyak rombongan. Akhirnya baca sholawat, puji Rasul. Tapi di antara rombongan itu ada yang bawa kendang. Bawa duf, bawa kendang itu. Tung. Rawame, sahabat Ali masuk, oh bagus. Sahabat Utsman masuk, oh bagus. Tiba-tiba sahabat Umar masuk, marah-marah. Apa ini tangtung bikin pusing aja. Akhirnya kendangnya dibanting sama Sayyidina Umar. Waktu buak pecah. Dia berhenti, siapa berani sama Sayyidina Umar. Wong Sayyidina Umar itu galak-galaknya orang. Nah itu makanya ada yang bikin hujah bahwa sholawatan pakai terbang, pakai kendang itu tidak boleh. Karena Sayyidina Umar pernah banting kendang. Nah itu makanya ngotot. Loh tapi ulama ahli sunnah wal jamaah gak begitu ngambil hukumnya. Di situ ada Rasulullah, ada sahabat Ali, ada sahabat Utsman. Ini gak apa-apa 3. Tapi Sayyidina Umar kenapa marah? Ya sudah di voting aja. 3 lawan 1. Berhubung yang 1 gak suka tapi yang 3 suka, maka boleh pakai terbang. Nah, gitu aja. Loh, itu makanya boleh terbangan. Terus setelah diteliti, kenapa Sayyidina Umar itu banting kendang? Ternyata problemnya bukan problem syariat. Problemnya Sayyidina Umar gak suka nyanyian. Karena orang ini kerasnya luar biasa, gak ada lembut-lembutnya. Semua orang takut sama Sayyidina Umar. Waktu hijrah yang lain sembunyi-sembunyi, Sayyidina Umar gak mau sembunyi. Ayo, siapa yang pengen anaknya jadi yatim? Pengen istrinya jadi janda? Udah maju sih tak potong kepalamu. Gak ada yang berani. Sayyidina Umar hijrah siang-siang terang-terangan itu. Itu makanya akhirnya banyak yang mencontoh galaknya Sayyidina Umar. Galaknya Sayyidina Umar itu dicontoh, ini loh tokoh hebat. Tapi satu yang orang tidak pernah mencontoh, bahwa Sayyidina Umar tidak pernah satu kalimat pun marah sama istrinya. Ayo itu yang nggak dicontoh. Ayo. Waktu orang nyontoh galaknya Sayyidina Umar,
Tapi orang tidak pernah mencontoh bahwa tidak pernah satu kalimat pun Sayyidina Umar menyakiti istrinya. Nah itu, tidak pernah mencontoh itu. Angel loh. Angel. Loh ini kadang orang nyontoh galaknya, tapi sisi lainnya nggak dicontoh. Nah itu makanya Sayyidina Umar itu keras. Kuala, kerasnya luar biasa. Kalau baca Quran, semua orang takut kalau Sayyidina Umar yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Umar gak orang bepis. Berarti Sayyidina Umar lagi ngaji, tapi sambil nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Nangis apa yang enggak takut? Sayyidina Umar. Nah, kalau Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman itu lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Kok bilang Allah? Tadi kok enggak? Berarti sampean enggak cocok dengan yang keras. Makanya yang keras-keras itu enggak terlalu laku karena orang Indonesia enggak suka yang keras. Kalau sampean orang keras pasti Bismillahirrahmanirrahim. Allah, mesti gitu tadi. Buktinya enggak ada tuh. Tadi satu pun enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi begitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu berarti sampean orang lembut. Kalau Sayyidina Ali lebih lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Sayyidina Ali loh. Allah, karena hati kita lembut. Makanya yang keras-keras itu nggak terlalu laku. Akhirnya dibubarkan sama pemerintah daripada ribet. Lah iya orangnya lembut-lembut gini juga. Sayyidina Umar itu kerasnya luar biasa. Makanya dalam kitab Uqudul Jen dijelaskan. Ja'a rajulun ila Umar bin Khattab. Ada laki-laki datang ke Sayyidina Umar. Siapa? Enggak disebutin. Karena mungkin ini menjaga marwah. Tapi kita tahu bahwa yang dimaksud orang yang datang ke Sayyidina Umar itu namanya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, sahabat Abu Dzar itu punya masalah dalam rumah tangga. Beliau ini kepala suku, panglima perang. Itu kaya, ganteng Abu Dzar ini. Tapi hidupnya punya cobaan yang berat. Apa? Punya istri cerewetnya luar biasa. Jadi Abu Dzar ini kaya, panglima perang, kepala suku, ganteng. Tapi punya istri itu cerewetnya. Ya Allah, nggak ada berhentinya. Akhirnya Abu Dzar ini, ya Allah, aku kurang apa? Ganteng, kaya, kepala suku. Tapi istri aja kok cerewetnya kayak gini. Awas tak tukar tambah aja ini. Tapi sebelum ini tak tukar tambah, saya akan datang ke Sayyidina Umar ini untuk curhat. Sayyidina Umar terkenal galak, pasti ngerti cara menaklukkan perempuan. Sore-sore datang ke Sayyidina Umar. Ternyata lagi mau dodok pintu di dalam rumahnya Sayyidina Umar ada perempuan ngomel. Ternyata punyai Atiqah lagi ngomeli Sayyidina Umar. Sayyidina Umar diem sampai selesai, baru dodok pintu, baru diketok pintu. Assalamualaikum. Salam. Siapa itu? Abu Dzar ya Umar. Loh, buka pintu. Ada perlu apa? Sore-sore begini. Gak jadi, sama aja. Terus Abu Dzar nanya, ya Umar, aku tadi mau curhat sebenarnya. Tapi aku mau nanya, gak jadi. Kok kamu juga dimarahi sama istrimu? Kok kamu kuat ya Umar? Dimarahi sama istrimu begitu sambil ngomel-ngomel gitu. Sayyidina Umar jawabnya, ya Abu Dzar, kamu hanya mendengar omelan istriku. Kamu ndak pernah tahu rumah tanggaku. Istriku memang suka ngomel, suka marah-marah. Tapi marah-marahnya istriku, ngomelnya istriku tidak sebanding dengan kasih sayangnya pada anak-anak dan keluarga.
Itu yang dijawab Sayyidina Umar. Makanya Sayyidina Umar itu punya anak Abdullah bin Umar, hebatnya luar biasa. Karena menetapi ilmu fikih dalam Al-Quran. Jadi Sayyidina Umar itu sebenarnya sedang menjalankan ilmu Al-Quran. Kenapa? Karena perempuan itu sawah. Nisa hukum harsul lakum, tempat menanam. Jadi tempat menyemai. Maka laki-laki ini tugasnya nanam di sawahnya masing. Kalau nanam di sawahnya, ya sawahnya harus diurus. Kalau sawahnya nggak diurus, jangan harap tanamannya bagus dan baik. Makanya pemilik sawah ini tolong diurus perempuannya itu. Yang baik. Jangan dipaksa ditanami tapi nggak pernah diurus. Sawah itu nggak boleh kotor, sawah harus selalu bersih. Sawah kalau terlalu banyak rumput tanamannya jelek, kalau terlalu banyak sampah jelek. Makanya perempuan itu harus selalu bersih. Kalau sudah mulai jerawatan, kasih apa? Skincare. Masukin salon biar bersih, pakaiin baju yang bagus, gelang yang bagus. Jangan kok sawahnya rusak gitu kan, nggak bisa. Ini jarang disampaikan karena ini apa, kiainya biasanya laki. Nah ini memberatkan laki-laki. Gitu loh. Makanya jarang disampaikan. Nah itu sawah. Belikan baju yang bagus, gelang yang bagus. Kalau keringatnya sudah mulai bau, kalau tidur belikan AC. Ya, kalau kukunya udah mulai kotor, udah mulai banyak bercaknya, manikur, pedikur itu. Kalau pergi ke pasar kok sudah mulai celemongan ininya apa? Bedaknya, ya belikan Avanza. Lu ya abot, makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki lebih kuat dari perempuan. Nah tugas laki-laki itu apa? Menyenangkan perempuan, udah itu aja. Tapi jangan perempuan yang lain. Lah itu makanya perempuan itu, laki-laki itu boleh 4 itu boleh. Iya, karena apa? Laki-laki kuat bekerja apa? Dengan satu catatan, yang penting adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut gak adil, ya udah satu saja. Nah biar adil, gampang. Satu nggak dikasih makan, satunya nggak usah dikasih makan, ya adil itu namanya. Nah perempuan itu sawah itu harus selalu basah, nggak boleh kering. Sawah itu harus selalu banyak pupuk. Kalau pupuknya kurang, airnya kurang, tanamannya kering. Makanya perempuan itu harus selalu basah dan selalu banyak pupuk. Maka perempuan harus selalu pegang uang, jangan sampai kurang. Lah ini rumus. Makanya perempuan itu didahulukan ummuka. Ini kenapa? Karena di sini pusat perubahan generasi. Jangan sampai perempuan pengen bakso aja kok nggak bisa, sampai melat. Wanake ngileran karo. Lah itu rumus. Yang ketiga, sawah itu kalau ditanemi nggak boleh dibakar, tanamannya mati. Maka perempuan itu nggak boleh dibikin sakit hati, dia harus dimanja, disenengke. Itu tugas laki. Loh itu makanya jadi laki-laki ku ora kok terus nundar nandur ada bubar. Loh iya, loh itu tugas laki-laki. Ya tapi kan tergantung kadar kekuatan mupuknya seberapa. Loh itu nggak boleh, makanya perempuan itu nggak boleh dibikin panas hati, nggak boleh dibikin emosi. Tapi kalau perempuan ngomel biasa, karena perempuan itu kalau ngomel buang sampah. Nah laki-laki itu tempat
sampah. Loh, sampean baca itu, perjanjian nikah seko taklek itu sampean baca, akan melindungi, menyayangi, memberi nafkah. Nggak ada di situ tuh yang perempuan yang baca, nggak ada laki-lakinya yang baca. Karena yang berjanji laki-laki, makanya jangan lupa bahwa yang ini laki-laki, yang ini perempuan. Makanya bagus apa, diapain aja perempuan itu bagus. Karena perhiasan, kasih jilbab bagus, alisnya dikasih tebel-tebel bagus, bibirnya dimerah-merah bagus. Bahkan perempuan itu giginya dikasih pagar, bagus. Kalau laki-laki nggak pantas plus. Bagus. Lah ya perempuan itu dikasih apa coba? Jilbabnya dikasih renda-renda, bagus. Coba laki-laki pakai gitu, jelek. Ya, perempuan itu diapain aja bagus, karena perhiasan. Dikasih baju, bagus. Enggak ada bajunya sama sekali, bagus. Loh, itu makanya tugas laki-laki, jangan dibikin emosi, jangan dibikin marah. Karena kalau sampai dia marah, hatinya panas, sikap terhadap anak juga nggak sehat. Nah tugas laki-laki jangan bikin marah sama perempuan, sayangi. Perempuan kalau marah itu lagi buang sampah. Nah laki-laki tempat sampah. Nah, loh karena laki-laki sama perempuan itu khas. Kalau disuruh milih anak apa milih istri, tetap milih istri. Saya demi anak, kata siapa? Demi istri. Karena laki-laki lebih mencintai istri daripada anaknya. Yakin? Coba sampean, kita uji di lapangan. Pulang kerja, anaknya dimandiin tetangganya, nggak apa-apa. Apa-apa malah terima kasih. Nah coba nih pulang kerja tuh bojone didusi tonggone ngono. Lah itu menandakan apa? Laki-laki lebih mencintai istri. Lah itu lebih mencintai perempuan. Makanya sampai jadi laki-laki kalau mau tanamannya bagus, jangan sia-siakan perempuan. Itu loh, maka almar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Nah, ape eleke wong wedok tergantung wong lanang. Lah. Ya itu. Makanya laki-laki harus jago. Lah saya ngomong begitu kenapa perempuan kalau marah lagi buang sampah? Saya bisa ngomong. Karena saya ini pernah jadi perempuan loh. Sampean kan nggak tahu kalau saya pernah jadi perempuan. Nggak ada yang tahu, nggak ada sampean bahwa saya pernah jadi perempuan itu nggak pernah tahu. Saya pernah dan gagal. Lah ya. Jadi saya pulang ngaji, di rumah itu berantakan semua. Wah ada ini, saya marah lah sama istri, tak omeli, dek, mbak ojo gitu. Tolong dong yang rapi wong rumah. Jawabannya gak enak. Nah itu kan juga anak-anakmu juga yang ribet kayak gini. Wah tambah panjang, berdebat, ribut. Istri saya ngomong, itulah gak pernah ngerasakan jadi perempuan, makanya ngomel aja. Lah saya ditantang begitu, saya yang ngomong, loh berarti kamu pengen aku jadi perempuan? Iya coba aja sekali-sekali. Oke, saya bilang gitu kan. Saya oke, baik. Akhirnya kesepakatan itu dihitam di atas putih saya. Satu lembar perjanjian. Saya, Ahmad Muafiq, akan menjadi perempuan selama 24 jam. Dan kau bebas memilih entah kemana, jangan pulang sebelum aku suruh pulang. Saya bilang gitu. Akhirnya jam 2 pagi istri saya tak usir. Udah minggat sana. Udah pergi. Tak suruh kamu pilih mobil yang mana untuk jalan-jalan terserah. Ini, loh iya. Ini uang 10 juta. Ajak teman-temanmu, senangkan hidupmu. Tak kasih, cari sopir satu, santri yang awal. Berangkat dia langsung, yes itu. Pergi. Wah saya gagah. Dipikir gak kuat jadi perempuan. Akhirnya setelah dia pergi, gagah kayak gini duduk. Lah waktu subuh, begitu waktunya subuh, kan waktu bangunin anak. Saya praktek seperti istri saya bangunin anak. Nak, bangun. Gak ada yang bangun.
Akhirnya saya cari sulak. Tahu sulak ya? Tak pukul pakai sulak. Ditendang kepala saya sama anak saya. Ya Allah, gak bangun mangkel, tak jiwit satu-satu. Akhirnya semuanya nangis. Ya nangis. Sambil turun. Pempesnya ada yang bawa pempes. Wah pusing ya. Tapi masih gagah. Akhirnya waktunya mandi. Tak semproti. Nangis, ternyata yang kecil itu kepanasan. Ya Allah, Mak Kunti. Belah ini udah gagal, kok tak kekepi sing cilik itu nangis. Habis itu waktunya makan, tak jejer kayak istri saya kalau anaknya makan kan satu-satu, ada yang dari sini. Itu saya kerepotan, ada yang dari sini, dari iki piye ono sing. Ayo ada pesawat lewat, buka mulut. Kan kita nggak bisa begitu. Muara ada yang kegedean disembur, buah gitu. Piringnya dilempar pung. Mate ini saya udah waduh susah. Akhirnya waktunya sekolah nggak bisa sekolah. Kenapa? Begitu udah duduk semua saya nggak ngerti itu sepatunya yang mana. Anak-anak ini kakinya sama semua kecil-kecil gitu. Akhirnya nggak sekolah. Sudah nggak ada yang sekolah. Nyari maknya sambil nangis. Jam 9 rumah itu sudah penuh lukisan. Lipstiknya maknya dipakai ngelukis. Jam setengah 11 itu sudah ada yang di bawah TV. TV udah pecah, remote sudah pecah semuanya, ya Allah. Tapi saya mau telepon harga diri. Sebenarnya itu pengen nyerah saya itu, tapi ini harga diri saya. Enggak pokoknya tahan, tapi kepala saya udah pening. Akhirnya setengah 12, harga diri masih. Setengah 1 nggak kuat saya sudah. Akhirnya setengah 1 nggak kuat, tak telepon istri saya. Assalamualaikum, nggak jawab, langsung nyerah nih ye. Akhirnya tak suruh pulang, saya nyerah udah. Setelah itu dia pulang, tak pegang tangannya, tak ambung 7 kali sudah, tak cium 7 kali. Habis saya nggak pernah ngomel sampai sekarang, udah biarin dah. Ternyata jadi perempuan itu nggak enak. Dah makanya ya sudahlah. Ada makanya bener itu. Nah itu makanya laki-laki jangan suka ngomel sama perempuan. Karena perempuan itu yang membesarkan anak. Ya kalau nggak kuat larilah ke gerdudut gitu. Dan nggak boleh bikin panas. Saya tuh pernah, istri saya itu panas hatinya gara-gara saya salah. Saya bilang, Dek mandi, dandan yang cantik. Karena nanti jam 8 kita menikahkan santri. Jangan sampai kalah cantik sama santri. Akhirnya dandan mulai habis subuh. Dandan habis subuh, sholat, dandan. Jam 6:30 lah, berangkat pergi ke pernikahan santri. Tak lihat, wah cantik istriku ini. Lirik itu. Saya sama santri di samping, di belakang bawa anak. Nah istri di belakang itu bawa anak. Tiba-tiba di sebuah perempatan ada lampu merah. Di situ ada perempuan di dalam mobil, kena sinar matahari pagi, kan kelihatan jelas itu. Rambutnya merah, kacamatanya neng bun-bunan gini. Saya bilang sama santri ini, itu loh, cantiknya perempuan itu. Saya lupa bahwa istri di belakang. Wah seketika ditarik itu rambut saya sama baju ini. Tawarik gitu ya. Kalau ada saya aja berani begitu, apalagi kalau nggak ada saya. Dasar mata laki-laki katanya. Wah dicuakar-cakar saya dari belakang. Dandanannya rusak udah. Karena penuh air mata. Terluka katanya, saya yang dandan dari pagi nggak dipuji, itu perempuan siapa kau dipuji? Dan perempuan sudah tersembunyi seperti itu, masih lihat juga dasar mata laki-laki. Saya mau ngomong enggak juga nggak mungkin, udah terlanjur ngomong. Akhirnya saya berpikir, iya Dek, saya laki-laki, suamimu ini laki-laki beneran. Iya, kamu tahu laki-laki beneran. Laki-laki beneran itu mampu melihat perempuan yang cantik setersembunyi apapun. Karena aku laki-laki. Kalau laki-laki nggak bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku bisa menemukanmu. Wah. Makanya loh, akhirnya redam. Loh makanya laki-laki kudu pintar. Sekarang musim medsos. Kalau lihat istrinya WA-an sama mantannya nggak usah marah. Ini zaman medsos.
Tiba-tiba istrinya WA sama mantannya. Gak usah marah, laki-laki gak boleh marah, lihat seperti itu. Cukup ngomong, Dek, apa? Ternyata kamu masih WA-an sama mantanmu ya? Enggak kok. Enggak, tadi aku lihat masih WA-an. Enggak apa-apa. Kalau kamu masih WA-an, WA saja mantanmu. Bila perlu hadirkan dia dalam mimpimu. Jangan kamu hapus mantan-mantanmu dari hatimu. Karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Wah, gagah dong laki-laki kok. Loh, itu cerita, oh tekan Sayyidina Umar ya tadi ya. Galak. Makanya Sayyidina Ali itu pernah bernazar. Saking galaknya Sayyidina Umar, itu Sayyidina Ali itu matinya Sayyidina Umar itu di kuping, gini, kuburnya itu. Kira-kira kalau ditanya malaikat Mungkar Nakir jawabnya apa? Wong Sayyidina Ali ya denger. Malaikat Mungkar Nakir sopan. Assalamualaikum. Salam. Siapa itu? Mungkar Nakir ya Umar. Ada apa? Mau nanya ya Umar. Nanya apa? Ya marrobuka. Ya Allah, kenapa lagi? Udah itu aja gak jadi gitu ya. Udah ada kayak gitu. Makanya orang kalau nggak pernah diceritani kayak begini, kalau nggak pernah ngaji dibully itu karena orangnya nggak pernah ngaji. Jadi nggak tahu yang seperti ini. Taunya ceritanya yang indah-indah. Ini. Jadi Rasulullah itu ngomong sahabatnya macam-macam itu. Timang semua. Nah, ada satu ketika, tak ceritani lagi ini biar kita ini merasa punya tempat. Kalau tak ceritakan Sayyidina Abu Bakar nggak punya tempat kita. Kalau tak ceritakan Sayyidina Ali nggak punya tempat. Kalau tak ceritakan Sayyidina Utsman nggak punya tempat. Kenapa? Karena ini kelas VIP, ini kelas 1. Nah, maka tak ceritani yang bodoh-bodoh seperti ini aja tak ceritani itu, yang kelas-kelas kayak kita ini tak ceritani. Ada sahabat itu yang bingung. Karena apa? Sahabat ketika sholat Jumat diceritani kiamat itu nangis semua. Cerita kiamat itu nangis semua. Lah ada sahabat di belakang itu mikir, ini loh orang diceritani kiamat aja kok nangis. Memang kiamat itu kapan? Wong kiamat itu belum jelas kapan kok udah nangis sekarang. Dasar cengeng. Akhirnya dia itu memberanikan diri tanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kiamat itu kapan sih kok? Orang sudah nangis semua, mata sa'ah. Kapan kiamat itu? Nah, ketika Rasulullah ditanya kapan kiamat itu, ya Rasulullah jawab, kiamat itu nggak ada yang tahu, tapi pasti terjadi. Dan kalau kamu pengen tahu kiamat itu kapan, kamu harus ingat, kiamat itu butuh bekal. Orang ke akhirat itu tuh butuh bekal. Bekalnya ibadah. Nah, tak lihat kamu kok gak serius dalam ibadah. Kamu mau bekal apa? Aku gak bekal ibadah ya Rasul. Nah, bekal apa? Bekalku seneng sama engkau ya Rasul. Seneng tok. Iya. Gak jalankan? Ya gak terlalu menjalankan. Seneng tok aja. Ya sudah, kalau bekalmu ke sana cuman seneng tok, ya sudah. Kalau kamu bekalnya seneng tok, ya sudah. Akhirnya Rasulullah pergi. Ketika Rasulullah pergi, ini ada apa? Ya, kenapa? Hah? Engkau tuh kota amal nanti belakangan. Ngaji yo mikir kota amal. Ah, ojo ngitok-ngitok nek kere to. Nanti kota amal ada waktunya. Kau itu wong Islam ora ndek duit ngaji kok sing dipikir kotak amal ae. Aku ora mbok sangoni ora apa-apa. Udah jangan mikir kotak amal, nanti ada waktunya. Kok mikir kotak amal mlaku longok mikir kotak amal ae. Iki wayahe ngaji, engko kotak amal guri-guri jam 1. Liya imbang no karo berangkatku teko Jawa. Berangkatnya werong jam setengah, ngajine 5 menit ora imbang. Nah, ini kan mesti tak jelaskan kenapa, biar sampean itu tahu. Ini belum apa-apa. Ini saya belum ngaji. Wong ini mukadimah aja belum.
Lo belum, sampean sabar. Itu bedanya Kiai Muafik sama yang lain itu di situ. Lo untuk biar saya pulang itu sampean paham. Gimana? Nek cek ngulang cerita bagaimana sholat khusyuk bareng wis diurusi kiai liyane. Tapi kita jelaskan satu biar nanti ketika saya pulang sampean punya pemahaman yang lumayan mapan dalam beragama. Nek urusan sholat ben diurusi kiai Faizin neng ngene dikir. Nggih. Nggih Kiai. Jadi tenang, jangan mikirin kotak amal. Kok wong kotak kok amal. Nah ya. Jadi sahabat ini selalu bertanya, kiamat itu kapan ya Rasul? Ya kamu gak usah nanya kiamat itu pakai bekal. Bekalnya ibadah. Nah tak lihat kamu ibadahnya gak serius. Itu, ibadahnya gak serius. Nah aku memang gak sanggup, gak bekal ibadah ya Rasul. Nah bekalmu apa? Cinta sama engkau. Cinta tok gak jalankan? Enggak. Ya pokoknya aku seneng sama engkau ya Rasul. Akhirnya Rasul, ya sudah kalau gitu Rasulullah pergi. Begitu Rasulullah pergi dihadang sama, tunggu ya Rasul. Tunggu apa? Aku kan udah jujur, aku suka sama engkau ya Rasul. Aku cinta sama engkau. Engkau cinta gak sama aku? Ya iya wong kamu cinta sama aku, masa aku enggak? Nah kalau kau cinta sama aku ya Rasul, kan gak mungkin engkau tega ninggalkan aku di neraka. Cinta kau ditinggal di neraka. Ya enggak, karena kamu cinta sama aku, nanti kamu bareng sama aku di surga. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu loh asbabul wurudnya hadis itu ya karena ini. Akhirnya dia yes lari. Sayyidina Abu Bakar yang dengar seperti itu langsung datang ke Rasulullah. Ya Rasul, bener enggak orang seperti itu masuk surga? Seneng tok, enggak modal. Iya Abu Bakar. Enggak modal sama sekali, cuman seneng tok itu masuk surga. Iya Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mikir, itu gak modal aja masuk surga, apalagi aku modalnya banyak. Pasti surganya lebih depan. Akhirnya apa? Sayyidina Abu Bakar saking senengnya joget. Joget gini sampai jubahnya ini berkembang, naik gitu. Itu loh yang akhirnya jadi torekohnya Sayyid Jalaluddin Rumi, namanya torekoh Maulawiyah. Yang sekarang di Indonesia dikenal dengan tari sufi. Nah, itu dari situ. Dari sahabat macam-macam, indah sekali hidup bersama Rasul. Bahkan ada sahabat, ya ini, yang nggak bisa apa-apa, sampai haji itu nggak ngerti caranya. Makanya ketika dia berangkat ibadah haji, geger satu Mekah. Karena hajinya aneh, seharian itu tawaf nggak berhenti-berhenti. Dan yang dibaca cuman ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Ya Karim, itu tok yang dibaca. Dia nggak pernah baca doa yang lain. Tawaf berkali-kali, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sahabat yang lain lapor sama Rasulullah, ya Rasul, kayaknya ada aliran sesat ya Rasul. Aliran sesat apa? Nggak tahu itu ada orang tawaf seharian cuman ya Karim, ya Karim. Coba kalau Rasul nggak percaya tengok aja. Akhirnya Rasulullah nengok ke Ka'bah. Beneran ada orang tawaf itu cuman ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya Rasulullah mikir, ini umat siapa ini kok ada orang tawaf kok ya Karim tok. Akhirnya Rasulullah ngikuti orang ini dari belakang, ditutne. Dari belakang orang itu lama-lama Rasulullah nggak tahan, menirukan. Ya Karim, 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 ya Karim. Rasulullah menirukan orang ini lama-lama marah. Siapa di belakangku ini yang ikut menirukan ya Karim ini? Awas nanti kalau sepi tak banting ini orang. Akhirnya ya Karim, ya Karim, ya Karim. Lama-lama orang ini semakin lama semakin gak tahan. Begitu sepi langsung balik ke belakang. Rasulullah ditangkep, cek, dipiting, dibanting gini mau dipukuli. Tapi dia ingat di Ka'bah gak boleh berkelahi. Akhirnya dipiting gini. Kamu ya yang nirukan aku ya Karim ya. Kamu yang olok-olok aku ya Karim ya Karim. Awas kamu, tak adukan sama nabiku, tak adukan sama Rasulku. Nah Rasulullah merasa nabi dan Rasul kan nanya, lah nabimu siapa? Rasulmu siapa? Si ya Karim itu enak jawabnya, nabiku Muhammad, Rasulku Muhammad. Nanti kamu tak bawa ke sana. Nabi maktek ya Allah,
Berarti ini umatku sendiri. Ini umatku ini berarti. Rasulullah seketika terharu. Rasulullah menangis. Rasulullah nangis, ya Allah ini ternyata umatku sendiri. Rasulullah menangis, ini lihat Rasul menangis tambah semangat. Nah, gitu aja nangis. Akhirnya Rasulullah tangisannya semakin keras. Malaikat Jibril turun, ya Muhammad Rasulullah, kamu nangis itu dibanting orang itu. Oh enggak Bril, jangan salah paham. Aku menangis bukan karena dibanting oleh orang ini. Aku menangis karena tadi tak tirukan ya Karim, tiba-tiba dia marah, aku dibanting. Aku mau diadukan sama nabinya, kekasihnya. Lah aku kan nabi Bril, ya tak tanya nabimu siapa, kekasihmu siapa, lah kok jawabnya Muhammad Bril. Berarti kan ini umatku sendiri. Aku terharu Bril, aku sedih ada umatku yang masih begini, tapi gak apa-apa, aku seneng ini umatku. Ya sudah ya Rasulullah Muhammad, daripada kamu dibanting kayak gitu, ngaku aja kalau kamu Muhammad. Akhirnya Rasulullah nanya, Mas, kamu pernah enggak ketemu Muhammad? Belum. Pokoknya nanti kamu tak bawa ke sana, tak banting lagi di sana. Mas, Muhammad Rasulullah itu aku. Hah? Muhammad Rasulullah, nangis ini sih ya Karim karena baru tahu kalau yang dibanting itu Rasulullah. Rasulullah, aku mohon maaf ya Rasul, aku gak pernah ngerti engkau ya Rasul. Aku dari kampung aku itu taunya iman sama engkau, tapi gak pernah ketemu engkau. Di kampungku yang paling pinter itu aku. Cuman bisanya ya Karim itu tok. Ya Rasul, setelah aku tahu ternyata di sini ini orangnya pinter-pinter, aku mohon ya Rasul, nanti ajaklah aku ke surga. Jangan kau tinggalkan aku ya Rasul. Akhirnya Rasulullah dengan melihat kayak gitu dengan sedih ya bilang, iya ya udah, nanti kamu ku ajak ke surga. Nah, orang ini saking senengnya, wih itu joget, yes ya Rasul, terima kasih. Nah, malaikat Jibril dibilangi sama Allah, ya Jibril bilangi Muhammad, walaupun orang itu nanti kau diajak masuk surga, bilangin dosanya tetap tak hitung. Akhirnya Mas, kamu jangan seneng dulu, kata Allah. Walaupun kamu diajak ke surga, nanti dosamu tetap dihitung sama Allah. Dia nggak jawab, cuman ketawa aja. Apa ya Rasul? Dosaku, aku sudah kau ajak ke surga, dosaku masih dihitung sama Allah. Ya sudah, kalau Allah mau ngitung, suruh hitung aja. Nggak takut aku. Kalau dosaku mau dihitung, suruh ngitung. Nggak takut sama sekali kalau dosaku dihitung sama Allah. Tapi kalau nanti Allah ngitung dosaku, awas itu. Allah tak ajak hitung-hitungan. Loh kok Allah kamu ajak hitung-hitungan bagaimana? Akan kuhitung seberapa besar dosaku, kan kuhitung dengan seberapa besar pengampunan Allah. Kalau Allah Maha Pengampun, nggak mungkin dosa gini aja kok dihitung. Kalau dosa gini aja dihitung, nggak usah pakai gelar Maha Pengampun. Wong Maha Pengampun oh gini aja dihitung. Nah, ada begitu. Rasulullah menangis, ya Allah ini ya Karim tak kira bodoh ternyata pinter. Itu kita memberikan gambaran betapa Rasulullah ini mampu mengayomi, mampu momong orang-orang yang berbeda-beda. Lah itulah akhirnya terus kemudian berhasil dalam waktu 22 tahun. Setelah itu mulai bergerak keluar, ajaran ini mulai terkenal. Bergerak keluar. Nah, salah satu yang lain saya nggak mau bicarakan, itu menandakan bahwa Rasul itu cuma 22 tahun. Lah kok bisa sampai ke Indonesia? Ya karena ada yang bawa. Ada yang bawa dari generasi Sayyidina Ali geser ke Basrah. Di Basrah itu waktu itu adalah Parsi. Parsi itu punya kerajaan besar, penganut Majusi. Majusi itu menyembah api. Nah orang Majusi kalau menyembah api, apinya ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Nah begitu dia masuk Islam karena ngambil menantu Sayyidina Husain, raja namanya Rustum, atau di Indonesia biasa dikenal dengan nama Rustam, itu masuk Islam. Maka kemudian dia tidak lagi Majusi, tapi pindah ke Islam. Lah sesembahannya, api yang biasanya disembah, itu ditaruh di bangunan tinggi, namanya Manaro. Makanya begitu masuk Islam, apinya dibuang. Tapi manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjidnya orang Islam, akhirnya ketambahan tiang apinya Majusi namanya
Manaro. Itulah yang sampai sekarang dikenal sampai di Makassar namanya menara. Jadi itu dari sumbangan orang Majusi. Terus bergerak. Lah ketika bergerak, Sayyidina Husain terbunuh. Terus kemudian diteruskan Sayyid Ali Zainal Abidin. Teruskan tadi yang panjang itu. Sampai akhirnya kemudian para wali ketemu dengan tanah Nusantara. Lah ini yang kadang orang menggugat. Kalau yang ke Eropa Panglima Perang, yang ke Cina Sahabat, kenapa yang ke Indonesia para wali? Nah ini yang harus dipahami. Indonesia ini kan wali-wali yang dikenal. Karena di Indonesia itu agamanya Hindu dulu. Lah Hindu itu yang boleh ngomong agama itu Brahmana. Brahmana itu kasta tertinggi. Pedagang nggak boleh ngomong agama karena pedagang itu Sudra, kasta keempat. Nah yang bisa ngimbangi Brahmana itu wali. Makanya kemudian para wali dikenal di Indonesia. Lah wali ketemu Nusantara, ini bukan negara bodoh. Wali ketemu Nusantara waktu Islam datang ini ketemu Nusantara. Nusantara ini negara yang maju. Makassar sendiri misalnya di Bugis, ini sebelum Wali Songo datang, itu bahkan mungkin di zaman-zaman awal, itu punya naskah prosa terpanjang dunia. Hari ini nggak ada yang mengalahkan. Jadi sebuah prosa terpanjang dunia itu miliknya orang Bugis ini. Orang Makassar namanya Lagaligo. Lu artinya bangsa ini cukup maju. Cukup maju bangsa ini. Di Jawa ada negara Kertagama. Di Jawa ada Sutasoma. Rambutku mlebu lambe. Oh, lagi pasir neng kono pantesan. Kita sudah bangsa maju. Jadi jangan membayangkan ketika Islam datang bangsa kita ini jahiliyah, jangan. Bangsa kita sudah cukup maju. Nabi belum lahir, bangsa kita sudah pernah mendirikan kerajaan Kutai Kartanegara. Tahun 400 Masehi di Jawa sudah ada kerajaan Tarumanegara. Tahun 600 ada kerajaan Mataram. Di sini raja-raja sudah banyak, zaman segitu sudah maju. Armada-armada laut Sulawesi ini sudah menjelajahi dunia. Bahkan pengembara dunia pertama ya dari sini ini, orang-orang lautan ini. Suku Bajo itu ada. Nah, kelompok-kelompok ini yang kadang nggak pernah diceritakan. Bangsa kita ini pernah mengalahkan bangsa penakluk dunia. Jadi penakluk dunia itu Mongolia, menaklukkan Arab, menaklukkan Cina, menaklukkan Eropa. Tapi begitu menyerang bangsa Nusantara, kalah dengan kerajaan Singasari, kalah semua. Loh. Makanya kita bisa lihat, zaman segitu alat-alat Cina namanya keramik, alat-alat rumah tangga keramik itu nggak laku di Indonesia. Karena Indonesia Nusantara waktu itu sudah bukan keramik, tapi logam. Dan itu bisa kita lihat dari alat musiknya. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar terbuat dari kayu dan tali. Orang Arab punya alat musik namanya terbang terbuat dari kayu dan kulit. Buatnya gampang, kayu tali, kayu kulit. Tapi orang Nusantara punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini bangsanya sudah maju dan sudah mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Makanya wali-wali ini yang dibicarakan sudah bukan pembicaraan yang kecil-kecil karena bangsa ini sudah beradab. Jadi kalau innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak, akhlak orang sini sudah jadi zaman segitu. Udah jadi semua. Diajak ngomong surga itu ada airnya, di sini pusat air. Diajak ngomong surga itu banyak buah-buahan, Indonesia pusat buah-buahan. Diceritakan surga itu perempuannya banyak, di sini perempuan satu aja cerewetnya luar biasa. Jadi makanya nggak ada cerita-cerita seperti itu.
Tapi cerita Islam yang datang adalah untuk ngimbangi Brahmana, para wali ini. Nah itu, makanya kemudian kerjaan wali ini luar biasa. Pertama yang dilakukan adalah ketika ketemu bangsa dengan suku, agama, bangsa yang berbeda tapi rukun. Ini apa yang dilakukan oleh Islam agar semuanya tetap rukun? Akhirnya kemudian ketika Islam datang, tingkat kerukunan tertinggi dicanangkan oleh para wali menggunakan konsepnya Nabi. Napa dawuhe Kanjeng Nabi? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh kalian semua adalah para pemimpin yang harus saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Nah, orang yang saling bertanggung jawab dalam perbedaan agama, suku dan bangsa, ini disebut ra'iyah. Makanya orang Indonesia setelah itu disatukan dalam konsep Nabi, namanya konsep ra'iyah, yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Jadi rakyat itu konsepnya Nabi. Orang bisa berbeda agama, suku dan bangsa, tapi hidup saling bertanggung jawab. Dan itu terjadi di Indonesia dengan ra'iyah yang akhirnya diserap menjadi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil konsep ra'iyah untuk menata warga bangsanya yang Islam hanya muslim Indonesia. Tidak ada yang lain. Makanya ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah, persekutuan, diserap ke bahasa kita jadi masyarakat. Kalau berbeda faham menggunakan konsep wasyawirhum fil amri, lahirlah istilah musyawarah. Karena yang mengerjakan ini semua adalah para wali, maka daerahnya disebut wilayah. Dan wilayah itulah yang akhirnya bersatu dalam rupa bentuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah itu makanya di Indonesia ini ajaib. Karena konsep ra'iyah itu menyatukan, maka orang Indonesia rukun jadi satu dalam perbedaan. Sehingga kita bisa lihat Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara. Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara. Cina satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Karena konsep ra'iyah, makanya ketika jadi NKRI, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lembaga tertingginya namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lembaga tingginya Dewan Perwakilan Rakyat. Bahasa Arab semua itu. Bahasa Quran semua. Makanya jangan bilang negeri ini toghut. Negeri ini tidak berasaskan Islam. Negeri ini sudah negeri paling islami di seluruh muka bumi. Orang berbeda-beda. Loh inilah Indonesia. Makanya santri sebagai penerus para wali, NKRI harga mati. Makanya santri nggak pernah mundur. Ketika NKRI butuh kebersamaan pakai bendera merah putih, perang dilakukan untuk merebut merah putih sebagai simbol harga diri kebersamaan bangsa. Orang Jawa dulu, sampai yang dari Jawa mesti masih ingat, kalau ngibarkan merah putih pasti ditembak sama Belanda. Akhirnya merah putih dikibarkan di dalam rumah, tekno ning omah. Belanda curiga tiangnya dikasih tebu. Londo curiga tiangnya dikasih padi, masih curiga tiangnya dikasih kelapa, masih curiga tiangnya dikasih pisang, masih curiga bahwa tumpeng sama ingkung. Setelah itu kata oh cuma mau makan, tapi Belanda nggak tahu nasi habis, ayam habis, padi mengering, pisang rontok, kelapa mengering, tebu mengering, yang tersisa tinggal merah putih ada di dada kami orang Indonesia. Mulakno kudu ana merah putih. Lah itu makanya sampean nek ana merah putih ojo anti. Ini simbol pemersatu. Maka kibarkan merah putih nek ana pengajian, ana apa kibarkan merah putih. Nek gendera NU wong NU tok sing gelem Muhammadiyah mo. Nek gendera Muhammadiyah ya wong Muhammadiyah tok NU mo. Lah ini caranya seperti itu. Makanya ya orang Surabaya begitu lihat merah putih biru sobek aja birunya.
tinggal merah putih. Sampai akhirnya Belanda membombardir Surabaya karena kibaran merah putih. Akhirnya santrinya Kiai Hasyim Asy'ari perang di situ dan Kiai Hasyim nggak pernah mundur. Akhirnya mengeluarkan seruan perang dikenal dengan resolusi jihad. Meledak peristiwa 10 November diperingati sebagai hari pahlawan, yang 22 Oktober diperingati sebagai hari santri. Sekarang merah putih nggak minta nyawa, sekarang cuma minta gini tok ya, alasannya banyak. Yang bid'ah, yang musyrik, ini pasti waktu zaman perang nenek moyangnya ini mata-matanya Belanda ini. Done tepuk tangan sing banter, gak usah sungkan-sungkan. Gak usah malu-malu, kita orang Indonesia loh. Nah itu makanya kita punya bangsa. Nah sekarang makanya ada yang jaga dengan berbagai jenisnya. Lah kita santri jaga apa? Jaga persatuan. Makanya santri selalu menjaga persatuan. Itu yang lain sudah nggak mau bersatu. Kita masih bersatu. Doa, yang lain nggak mau tapi sendiri-sendiri. Kita doa masih bersatu. Kiainya yang doa, santrinya yang amin. Amin. Kalau kepanjangan, amin, amin. Paham. Kiainya walhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya begitu semakin banyak yang berdoa, diajak ke alun-alun Makassar. Sampai di sana ada istighosah akbar, ada doa bersama. Kalau sudah sampai sana, rukun manusianya. Bakul bakso teko dodolan, bakul tahu teko dodolan, roda ekonomi berputar, kebersamaan terjaga, roda ekonomi terjaga. Sholawat, ya sholawat ini juga sama. Yang lain sholawatnya sendiri-sendiri, kadang malah nggak mau. Kalau santri sholawat bersama-sama masih di alun-alun, namanya Makassar bersolawat, Ujung Pandang bersolawat. Kalau sudah seperti itu, semua laku, slayer laku, sepanduk laku, sampai gagang pancing laku untuk selawatan. Loh ini cara santri menjaga kebersamaan. Ya. Yang masih mau kumpul kalau ada orang mati, santri. Sehingga apa? Kerukunan terjaga. 7 hari, 40 hari, besek laku, ayam laku, buah laku. Nanti kemudian ziarah ke makam gurunya. Lah kalau sudah ziarah makam gurunya, bis pariwisata laku. Orang jual nasi di makam wali laku, jual katok laku, bahkan copet bisa hidup di makam para wali. Lu dipikir ini bukan bagian dari penjagaan santri, ini cara santri menjaga NKRI. Akhirnya perdamaian terjaga. Makanya yang suka rusuh itu biasanya doa sendiri-sendiri, sholawatan nggak mau, mulutan bid'ah. Nah ini yang suka ribut aja, sampai pilpres dibilang perang badar, itu ya orang-orang itu yang kadang perang badar. Pilpres terusannya pilkades aja kok perang badar. Ya itu namanya pesta demokrasi. Ya namanya pesta demokrasi ya senang-senang, kadang ada duitnya, kadang ada dangdutnya. Nah kalau ziarah ke makam gurunya pasti seneng kok. Dengan tanah itu, semakin banyak tanah yang diziarahi, semakin banyak kerinduan pada tanah-tanah itu. Kalau itu merata, itu loh cinta tanah air. Dan ini kan santri, sing liyane wis gelem enggak, bahkan itu bid'ah semua. Makanya ajaran-ajaran itu lama-lama merusak persatuan, bahkan akhirnya kesatuan bangsa juga pecah. Dan hasilnya apa? Sesuatu yang kita nikmati hari ini belum tentu bisa dinikmati oleh anak cucu karena lupa bahwa ada ahli sunnah wal jamaah. Kita di level jamaah amma ba'du. Loh ini baru muqaddimah. Makanya jangan ngundang saya kalau ngajinya cepat. Terus karuan ngono ae. Udah enggak usah diundang. Karena nggak mungkin. Jadi pokoknya nek sampean pengen ngaji cepet setengah jam apa sak jam gitu, enggak usah ngundang saya, dah. Tok ora diundang rapopo aku. Jadi kalau pengen ngaji model cepat terus sak kadare ngono, tidak berbicara bangsa, tidak berbicara negara, wis ora usah nyeluk aku ora apa-apa. Ustad-ustad freelance itu masih banyak. Ya mesti ono sing kepengin nguyuh, ono sing apa nah aku wis suwe. Oh iya. Ini 1 jam lebih baru muqaddimah coba. Ayo. Kuat sampean ngaji karo aku.
ngaji karo aku kok minta cepet mau aku. Sampeyan mulai mulia. Wong tugasku ngaji. Ngaji ra ono urusane karo sampeyan rungokno ya syukur ora apa-apa. Sepenting aku nyekel mic wis. Nah, itu ya, ini pemahaman dasar. Sehingga kita punya dua hal yang membanggakan. Islam setelah Rasulullah semuanya berhenti, yang paling kuat di Indonesia. Semua bangsa tercerai-berai. Bangsa Arab satu bangsa berubah jadi puluhan negara. Cina jadi puluhan negara, satu bangsa. Eropa satu bangsa menjadi puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa dan suku bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini nikmatnya jadi orang Indonesia. Ya, jadi itulah. Jadi sing mikiri kotak, wes ayo tokno kotakmu sadurunge aku tak terus ngaji. Ya, mana kotaknya? Engko mumpung aku urung ngaji meneh iki lagi istirahat ya, bar mukadimah. Ya. Lah cepetan. Tak kasih waktu 2 menit. Ya, kotak. Ayo diselawati ayo. Wes langsung mlebu ngono. Ayo rasa sungkan-sungkan. Wong pancen gak duwe dhuwit. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghani anta misbahu suduri anta iksiru wa ghani anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ya urusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya urusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sambun. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bon. Lah iki wong mulutan ya ngaji mulutan. Wau niku mukadimah. Tadi itu baru pembukaan. Nah, ini ngaji mulutan. Ngaji mulutan. Jadi yang kita lakukan ini peringatan Maulid Nabi. Dan peringatan Maulid Nabi ini ada dua jenis. Ono model dua. Yang satu disebut model kuno sama orang sekarang. Yaitu model makan. Oke. Nah, yang ini yang kita lakukan ini model pidato. Ini peringatan Maulid Nabi model ini model pidato. Tapi nenek-nenek moyang kita baik di Jawa, di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, itu dulu kalau mulutan adalah ngeluarkan makanan yang enak. Makanya sampai sekarang kalau nggak Maulid Nabi nggak ada telur begini, nggak ada. Ini adanya cuman Maulid, cuman telurnya sendirian, nggak ada temannya. Mestinya temennya banyak telur ini. Mestinya banyak gini buah, apa saja mestinya ada. Tumpeng, bila perlu coklat apa aja harus ada. Bila perlu bendera uang harus ada itu. Oh tadi malam sudah. Oh ya sudah, nek wis tau wis mambengi. Tak ceritani, kenapa? Ini mulutan yang asli itu yang makan itu. Jadi mulutan sing asli awal itu ya makan itu. Kalau yang pidato ini mulutannya Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi. Persiapan perang di Antokia melawan Pangeran Richard atau si Lionheart. Semangat kaum muslimin mulai lemes. Maka diadakan lomba bikin cerita, ceritanya Kanjeng Maulid Nabi. Nah begitu dibacakan Maulid menggunakan cara pidato. Nah semenjak itulah ada peringatan Maulid pidato. Tapi aslinya Maulid itu apa? Makan. Makan itu aslinya Maulid. Nah itu jangan sampai hilang. Kenapa? Karena Rasulullah itu kalau memperingati lahirnya, itu puasa. Jadi Rasulullah itu kalau memperingati lahirnya kan puasa. Nah kalau Rasulullah puasa karena memperingati lahirnya, sahabat itu pulang ke rumahnya masing-masing, lantas menuju dapur, nyari istrinya. Dek, Rasulullah puasa, peringatan lahirnya Rasulullah ini Rasulullah puasa. Mari masak yang enak untuk nanti sore kita haturkan kepada Rasulullah untuk makan, berbuka puasa. Makanya kalau Rasulullah puasa, makanan banyak dihadirkan oleh sahabat. Nah, yang diharap-harap sahabat itu apa? Nanti kalau Rasulullah itu mau makan, pasti bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Jadi yang diharap-harap sahabat itu doa barik lananya Rasulullah. Karena kalau makanan sudah dapat barik lananya Rasulullah, maka makanan itu berubah menjadi makanan barokah. Itu yang diharap-harap. Loh, ada yang bertanya, loh kalau gitu apa makanan bisa nyimpen doa? Ya bisa makanan kok gak bisa nyimpen doa.
flash disk bisa nyimpen gambar, nyimpen foto. Makanya makanan yang didoakan sama Rasulullah ini berubah menjadi makanan barokah. Maka sahabat berlomba-lomba makan makanan itu. Nanti selebihnya dibawa pulang untuk keluarga yang di rumah. Karena ini makanannya barokah, maka namanya berkat. Loh, itu masih pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa Makassar. Berkat itu karena bahasa Arab. Loh, makanan berkah itu fungsinya apa? Kalau dimakan jadi daging, dagingnya daging barokah. Daging barokah itu pasti ngajak ke yang baik. Terus daging barokah itu enggak dibakar oleh api neraka. Makanya barik lana itu temannya wakina ada benar. Ayo. Itulah. Makanya setiap ada maulid, nenek moyang kita dulu tabarruk makanan. Supaya apa? Mendapatkan berkah. Ayo, itu yang kadang orang lupa. Loh, tapi kan itu masakannya sendiri. Mosok masakan sendiri bisa menyimpan barokah? Ya bisa. Jangankan makanan. Perempuan laki-laki dan perempuan ini pergi ke KUA. Didoakan angkah tuka terus barokallahu laka wa barokah alaika. Keluar dari KUA, barangnya masih sama. Celananya masih sama, andeng-andengnya belum beda. Tapi karena didoakan barokah, keluar nilainya berubah jadi suami istri. Barangnya masih sama. Begitu keluar jadi suami istri, barokah semua. Nyubit barokah, buka bajunya barokah. Lu barangnya masih sama. Makanya nenek moyang kita itu dulu paling pinter nyimpen apa? Nyimpen doa di dalam makanan. Makanya orang kalau nggak bisa dinasihati telinganya, nggak bisa dinasihati mulutnya, dinasihati lewat masuknya makanan dulu itu. Loh, makanya barokah. Nah makanya nenek moyang kita itu tajarkan kan, kalau punya perempuan di I love you kok nggak mau, kasih makanan barokah, titipi doa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, I love you. Makanya calon kepala desa itu kalau terhadap makanan yang nggak kenal, dia nggak mau makan. Kenapa? Khawatir makanan itu isinya doa linggis. Begitu dimakan, gini nggak bisa lurus. Loh, makanya ada santet lewat makanan. Gitu. Nah, loh, makanya sampean kalau punya masalah dalam keluarga, ambil makanan. Punya anak, diajari kok nggak nyantol belas, ambil makanan, tabarrukan. Bacakan ya Fattahu ya Alim, besok pagi minumkan. Insya Allah. Punya anak, kok tidak sehat-sehat, bacakan ya Hayyu ya Qayyum, minumkan. Kalau pakai air, kalau pakai nasi, makankan. Punya anak kok suka kelahi, bacakan ya Allah ya Latif, kasihkan minum. Punya suami kok mau nikah lagi, ambil air. Bacakan ya Rahmanu ya Rahim. Ya ojo kok malah kupak kopi jangan. Bacakan doa cinta ya Rahmanu ya Rahim. Bila perlu diomongi air ini. Bang, kenapa sih mau nikah lagi? Apa kurangnya diriku? Diajak ngomong. Setelah itu nyanyikan lagu yang pernah menjadi kenangan berdua. Apabila ku ingat dirimu di saat bersama, hidup sengsara, makan sepiring, kita berdua, tidur pun setikar bersama. Gitu minumkan. Lah itu yang muda-muda, udah kan, hanya dirimu yang bisa membuatku tenang, tanpa dirimu merasa hilang dan sepi. Itu. Lah makanya besok kalau ada Maulid Nabi, hadirkan makanan-makanan yang enak, biar kalau dimakan itu enak. Nah sekarang orang nggak paham menghadirkan makanan yang nggak enak. Nasinya kering, tahunya apat,
Makanya begitu waktunya dimakan ya nggak enak, bawa pulang kasih makan pitik, akhirnya pitik sing barokah. Nah itulah makanya maulid itu saatnya kita melakukan tabarruk makanan, bacakan maulid, bacakan apa. Mulutan kalau di tempat saya di rumah itu nggak ada pengajiannya, makan toh. Baca maulid mulai sore sampai tengah malam, habis itu makan. Di depan jamaah gini ada durian 1 truk. Iya durian 1 truk, anggur 1 gunungan, sudah makanan apa aja ada. Yang kecil-kecil, ada duitnya di bendera itu, bauannya. Jadi akhirnya menyenangkan maulid itu. Kalau maulid menyenangkan, pasti akan menumbuhkan mahabbah, rasa cinta kepada Rasulullah. Dan anak-anak kecil gak perlu diajari seneng Nabi. Mulai dari seneng mulutan, lama-lama seneng Kanjeng Nabi, diceritani kayak begini. Itu loh. Nah makanan itu kalau sudah nyampe di dalam tubuh yang barokah, hilangnya susah. Makanya iblis itu stres terhadap orang yang punya makanan barokah. Makanya sekarang banyak sekali orang olok-olok berkat. Kalau pahalanya mulut zikir segampang hilangnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu pulang, sampean ya, begitu pulang di tengah jalan ada pantat jengking, sampean wow, hilang pahalanya. Makanya ngaji kayak gini termasuk bagaimana nitipkan pahala. Ngaji itu sampean datang ke sini ngaji. Tapi kalau tidur matanya enggak ngaji, kalau ngomong sendiri mulutnya enggak ngaji, kalau enggak dengerin telinganya enggak ngaji. Tetapi selagi masih duduk di sini, pantatnya ngaji. Maka besok dihisab, mana ngajinya mulutmu? Gak ada ya Allah, ngomong. Telingamu nggak denger ya Allah, tidur. Lah ngajimu di mana? Kayaknya yang dibokong masih ya Allah. Ya udah, watasyadu arjuluhum. Hitung ini pahala di pantatnya itu, hisab pantatnya. Iya ya Allah, masih ada pantatnya ngaji. Ya udah, pantatmu masuk surga. Hah? Bokong tok ya Allah, lo gitu. Jadi dipikir kita ngaji itu cuman ngaji mulut. Enggak, sampean tak ajak ngaji yang panjang, sanat-sanat mesti enggak nyantol. Tapi selagi duduk bokongnya bokong ngaji. Lah, itulah. Makanya kalau ibu-ibu itu masih bokongnya mau ngaji, anaknya ya masih mau ngaji karena bokongnya masih sama-sama bokong duduk. Kalau bokongnya sudah panas kalau duduk ya jangan heran kalau anaknya enggak mau ngaji, kan itu ibal balik bokong. Nah itu makanya besok kalau maulidan pas baca berjanji tipe makanan yang bauannya yang enak-enak bikin lain tapi nggak dibacain maulid berjanji loh ya apa-apa ning gede tumpengnya entek pirang puluh juta ya habiskan 0,5 miliar gitu loh Gusti Allah sugih ngawur ae. Ibu-ibu masak sendiri-sendiri ini kan bikin masakan yang enak-enak seharga 200 ribuan per ibu lah ya. Kalau ibunya 200 itu berapa? 20 juta. Mulutan kok mikir sampean. Aja dipikir mulutan itu. Keluarkan yang banyak, rezekimu akeh ngandel kula. Wong sing dimuluti Kanjeng Nabi kok. Lah itu makanya besok itu sudah betul, makanya tradisikan terus. Nah, bendera uangnya ada. Nah, itu yang harus ada. Oh, tahun lalu ada, sekarang nggak ada. Harus ada, banyak. Nah, ini ya. Jadi itu yang mungkin besok disiapkan. Kalau mulutan yang rame, yang banyak, tangga-tangga diundang. Ya, ya semoga semua ada manfaatnya. Ada barokahnya, nanti kapan-kapan kita teruskan lagi ngaji ini. Nek ora kapok, nek kapok alhamdulillah. Baru setengah jam tuh. Oke. Dan nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina futuhal arifin hikmatika wa ansur alaina rahmatak wa dhakkirna wa nasina ridhoka ya Allah, ya Allah.
وبحق ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل عبدا من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات من يشكرون اجعل أولادنا ذريتنا تلامذنا أهل العلم أهل الخير أهل العباد من قبل القيامة من الإيمان لآبائنا أمهاتنا مشايخنا وجدتي وجداتنا فإن جميع المشايخ العبسية اللهم اغفر لهم ارحمهم وعافهم وفانهم اللهم ارحمنا أجرهم وثبتنا بعض مغفر لهم اللهم اجعل قبر المتمر هذا الجنان اللهم اجعل متفر الجنة من قبر محمد رسول الله يعقب المين يرجي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا أمة سيدنا محمد اللهم اجعلنا أمة سيدنا محمد اللهم اجعلنا أمة سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد. Kalau makamnya Guru Sanusi Bajo sebelah mana? Jauh. Oh ya kalau dekat tak ziarah ya. Tapi jauh ya. Oh ya Allah. Oh jauh ya. Nek deket ziarah. Pantesan mirip gitu.